Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita belajar Bahasa Indonesia kelas 4 Kurikulum Merdeka. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah bab bertukar dan membayar. Nah, di sini dalam kegiatan Bahasa Indonesia itu ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama adalah kegiatan membaca. Di dalam kegiatan membaca, kita akan membahas mengenai barter. Apa sih yang dimaksud dengan barter? Bagaimana sih cara-cara membuat barter seperti itu ya? Jadi sebelum mengenal uang, pada zaman dahulu mengenal istilah barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar dengan menggunakan barang. Seperti contohnya, menukar beras dengan sayuran, kemudian menukar umbi-umbian dengan jagung, kemudian menukar ikan dengan sayuran, dan sebagainya. Nah, selain itu, di dalam kegiatan membaca ini kita juga belajar mengenai menabung. Apa sih yang dimaksud dengan menabung ya? Menabung adalah kegiatan menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Jadi, kita harus membiasakan diri menabung sejak dini. Nah, di mana kita bisa menabung gitu ya? Ada berbagai tempat untuk pilihan menabung. Jadi yang pertama bisa di celengan, kemudian bisa di bank, dan bisa di sekolah. Nah, ada petunjuk bagaimana agar tabungan cepat terkumpul gitu ya. Ada petunjuk-petunjuknya. Yang pertama adalah membawa bekal ke sekolah. Jadi dengan kita membawa bekal ke sekolah, itu akan mengurangi jatah jajan kita. Uang yang seharusnya dibuat jajan bisa dikumpulkan, bisa ditabung, seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah menjual hasil karya sendiri. Jadi, kita harus menjadi orang yang kreatif, artinya mampu menciptakan karya atau membuat kerajinan, ya. Kemudian bisa dijual kepada teman, kepada tetangga, atau kepada saudara. Nah, uang hasil dari menjual hasil karya sendiri itu bisa dijadikan tabungan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah menahan diri agar tidak mudah membeli barang. Jadi kita membeli barang hanya barang yang kita perlukan saja, yang kita butuhkan ya, bukan barang yang kita pengen. Seperti itu ya. Jadi kita harus memperhitungkan apakah barang itu kita perlu atau hanya pengen. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mendaur ulang barang bekas agar menghemat uang. Nah, jadi kenapa sih kita harus menghemat uang seperti itu ya? Menabung atau menghemat uang itu banyak sekali manfaatnya ya. Di sini ada beberapa macam manfaat menabung. Yang pertama adalah melatih kesabaran dan kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah mempunyai dana cadangan saat dibutuhkan. Misalnya tiba-tiba kita membutuhkan sesuatu dengan secara mendadak seperti itu ya. Kita bisa menggunakan dana cadangan dari mana? Dari tabungan kita sendiri. Contoh lain lagi misalnya ketika ingin membeli buku atau membeli tas atau membeli sepatu, kita bisa menggunakan dana dari tabungan. Nah, selain itu, kita juga belajar mengenai mengamati. Apa sih yang akan kita amati? Kita belajar mengamati keaslian uang. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama adalah dengan dilihat. Uang yang asli itu akan terlihat lebih jelas ketika dilihat. Kemudian, diraba. Uang yang asli itu akan terasa kasar saat diraba. Kemudian, yang ketiga adalah diterawang. Uang yang asli itu memiliki tanda air atau watermark yang berupa gambar pahlawan atau ornamen-ornamen tertentu. Nah, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan menulis. Apa saja sih yang akan kita pelajari di kegiatan menulis ini? Yang akan kita pelajari adalah prosedur. Apa sih itu prosedur? Prosedur adalah tahap atau kegiatan untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur itu ada isi-isinya atau unsur-unsurnya. Ada apa saja? Mari kita bahas satu persatu ya. Isi teks prosedur yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, ada persyaratan yang dibutuhkan serta
langkah-langkah yang dilakukan. Nah, ini adalah unsur-unsur atau isi yang harus ada di dalam teks prosedur. Kemudian, teks prosedur itu memiliki ciri-ciri ya. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Selain itu, berisi langkah-langkah yang urut, kemudian menggunakan kata kerja aktif, serta menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Nah, selain bahasa Indonesia, kita juga belajar mengenai pendidikan Pancasila untuk kelas 4 kurikulum Merdeka. Apa saja sih yang akan kita pelajari di pendidikan Pancasila? Yang akan kita pelajari pada pendidikan Pancasila adalah mengenal NKRI. Apa yang dimaksud dengan NKRI? NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bertempat di kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh DRS Muhammad Hatta pada pukul 10. Nah, kemudian setelah pembacaan teks proklamasi oleh IR Soekarno, kemudian dikibarkanlah bendera merah putih, hasil jahitan Ibu Fatmawati, oleh SK Trimurti dan Latif Hendraningrat yang dibantu oleh Suhut. Nah, jadi setelah pembacaan teks proklamasi serta pengibaran bendera merah putih, setelah itu bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Maka saat itulah Indonesia menjadi bangsa dan negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa lainnya yang lebih dahulu merdeka. Selain memahami NKRI, kita juga harus memahami karakteristik wilayah Indonesia. Jadi seperti apa sih karakteristik wilayah Indonesia itu? Ya. Jadi menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, di sini ada berbagai faktor-faktor yang memperkuat NKRI ya. Jadi yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda II di Jakarta pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, bagaimana sih atau apa sih isi Sumpah Pemuda itu? Ya, jadi yang pertama, isi Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu adalah isi dari Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda Indonesia. Nah, kemudian faktor-faktor yang memperkuat NKRI yang kedua adalah Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai dari Pancasila itu digali dari akar budaya Indonesia, sehingga Pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Kita masih membahas mengenai faktor-faktor yang memperkuat NKRI. Yang selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, inti dari semboyan ini adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Semboyan ini telah ada sejak zaman Majapahit.
Ya, semboyan ini terdapat dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Nah, selain kita belajar mengenai NKRI, kemudian faktor-faktor yang memperkuat NKRI, kita juga belajar mengenai arti penting keutuhan NKRI. Apa sih arti pentingnya bagi negara kesatuan Republik Indonesia? Nah, akan kita bahas ya. Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan negara kita. Nah, pada saat ini dunia tengah memasuki suatu era yang disebut era globalisasi. Apa sih era globalisasi itu? Dalam era globalisasi, batas-batas negara seolah-olah dianggap tidak ada, sehingga berbagai pengaruh dari negara lain dalam sebagai bidang dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Itu adalah yang dimaksud dengan globalisasi. Nah, kita sudah belajar. Nah, sekarang saatnya kita untuk latihan soal ya. Soal pertama. Sebelum menggunakan suatu obat, terlebih dahulu kita harus membaca A. Nama atau merek obat. B. Petunjuk penggunaan obat. C. Nama apotek yang menjual obat. Atau D. Indikasi obat. Jawaban yang tepat adalah yang B, benar. Petunjuk penggunaan obat. Selanjutnya, soal nomor 2. Salah satu tujuan menabung adalah A. Agar hidup boros. B. Agar mempunyai dana cadangan. Atau C. Agar bisa banyak belanja. Jawaban yang tepat adalah yang B, benar ya, agar mempunyai dana cadangan. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Berikut yang tidak digunakan dalam memeriksa keaslian uang adalah A. Dilihat. B. Disentuh. C. Diraba. Atau D. Diterawang. Jawaban yang tepat adalah yang B, disentuh. Benar sekali ya. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Tokoh yang membacakan teks proklamasi adalah A. I.R. Soekarno. B. S.K. Trimurti. Atau C. Ahmad Subarjo. Jawaban yang tepat adalah yang A. I.R. Soekarno. Oke, soal nomor 5. Oke, sekarang giliran kalian untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 5. Soalnya adalah teks proklamasi dibacakan di A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. B. Jalan Pegangsaan Timur nomor 65 Jakarta. Atau C. Jalan Pegangsaan Timur nomor 67 Jakarta. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 6. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal A. 28 Oktober 1927. B. 28 Oktober 1928. Atau C. 28 Oktober 1987. Selanjutnya soal nomor 7. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu adalah arti dari semboyan A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. B. Bhinneka Tunggal Ika. Atau C. Tutwuri Handayani. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya.
Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, serta di akun TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mudah mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.